Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra, NIM 20794 dari kelas SMPKS. Di sini saya akan menjelaskan praktikum penerapan komputer acara 1 tentang teknik pertanian. Apa sih itu teknik pertanian? Teknik pertanian atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan agricultural engineering adalah penerapan dasar-dasar teknik dalam bidang pertanian, mencakup bidang teknik mesin, budidaya pertanian, teknik sumber daya pertanian, teknik proses hasil pertanian atau pangan, energi dan listrik pertanian, perbengkelan dan instrumentasi di bidang pertanian, ergonomika alat dan mesin pertanian, sistem dan manajemen keteknikan pertanian, lingkungan dan bangunan pertanian, serta teknik tanah dan teknik sumber daya air. Teknik pertanian adalah suatu cara untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas mutu, kontinuitas pasokan produk-produk pertanian, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Efisiensi tersebut meliputi lahan, tenaga kerja, energi, dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan juga air. Contoh dari spesialisasi di bidang teknik pertanian. Yang pertama, desain alat dan mesin pertanian serta struktur bangunan pertanian. Yang kedua, budidaya tanaman pertanian mencakup pembibitan, pengolahan tanah, irigasi, dan konservasi tanah dan air. Yang ketiga, produksi hewan ternak dan perikanan, termasuk desain dan konstruksi fasilitas pemeliharaan dan pemrosesan hasil. Yang keempat, desain proses pengolahan bahan pangan dan hasil produk pertanian lainnya. Teknik sumber daya hayati yang menggunakan mesin dan teknologi terbaru untuk menyelamatkan lingkungan. Teknologi pertanian sering dipahami sebagai penggunaan mesin-mesin pertanian lapang atau mechanization pada proses produksi pertanian, bahkan sering dipandang sebagai traktorisasi. Mekanisasi pertanian diartikan secara bervariasi oleh beberapa orang. Mekanisasi pertanian diartikan sebagai pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Fokus pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan pertanian. Dengan alasan karena pertanian merupakan sektor yang menghidupi lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia. Di samping penguasaan sumber daya pertanian yang sangat mendukung, pada saat reformasi ekonomi, beban sektor ini sangat berat namun tetap mampu menjadi tulang punggung ekonomi. Ruang lingkup mekanisasi pertanian juga berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian. Ada yang mengartikan bahwa saat ini teknologi mekanisasi yang digunakan dalam proses produksi sampai pasca panen bukan hanya teknologi yang didasarkan pada energi mekanis, namun sudah mulai menggunakan teknologi elektronika atau sensor, nuklir, image processing, bahkan sampai teknologi robotik. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan alsintan. Posisi strategi mekanisasi pertanian memiliki makna yang sangat kompleks bagi Indonesia karena mengandung banyak manfaat, mulai dari peningkatan produksi, mengurangi losses dalam proses panen, menekan biaya usaha tani, serta memperluas dan meningkatkan intensitas tanam. Hasil riset Handaka 2012 mendapatkan bahwa sumbangan penggunaan alsintan dalam pembangunan pertanian dapat diukur pada berbagai kasus, misalnya penggunaan pompa air di Jawa Timur yang mampu merubah pola tanam padi bero menjadi padi-padi atau padi palawija. Demikian pula penggunaan mesin perontok padi yang menurunkan susut panen dari lebih 5% menjadi kurang dari 5%. Penelitian juga menunjukkan bahwa perbaikan dan penyempurnaan mesin penggilingan padi mampu menaikkan rendemen giling.
Ini adalah contoh alat mekanisasi di pertanian ataupun di perkebunan. Yang pertama adalah crane grabber. Ini adalah alat untuk mengangkut TBS. Ini biasa digunakan di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah alat untuk menanam padi. Ini menggunakan mesin. Dan yang terakhir adalah alat penyemprot padi. Demikian yang dapat saya sampaikan di praktikum penerapan komputer acara 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.